Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan di semester ini. Kita bertemu lagi di kelas penyusunan kerangka kerjasama internasional, dan topik yang akan kita diskusikan di minggu ini adalah pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri. Otonomi daerah sejatinya diwujudkan melalui konsep desentralisasi. Karena itu ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut. Gubernur selaku wakil pemerintah sangat berperan sebagai katalisator mendukung poros jalannya pemerintahan, pelayanan publik, demokrasi, dan tegaknya integrasi bangsa. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dibagi kewenangan atau urusan yang menjadi domain pemerintah pusat dan mana-mana saja yang masuk ke dalam kewenangan pemerintah daerah. Teman-teman bisa melihat khususnya di kotak yang berwarna hijau. Di sana dituliskan absolut. Kewenangan absolut ini merupakan urusan yang sifatnya eksklusif, yang merupakan kewenangan khusus dari pemerintah daerah. Ibu revisi, kewenangan khusus dari pemerintah pusat. Jadi di kotak yang berwarna hijau itu, ini adalah urusan-urusan yang tidak boleh dikerjakan oleh pemerintah daerah. Apa saja kewenangan eksklusif dari pemerintah pusat? Ada 6 jenis urusan. Yang pertama soal pertahanan keamanan, terus urusan agama, urusan peradilan, politik luar negeri, dan urusan moneter dan fiskal. Sementara untuk urusan pemerintahan umum, ini adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang lainnya ada pembagian kewenangan lainnya yang diwujudkan melalui otonomi daerah kepada pemerintah daerah. Urusan tersebut ada yang bersifat wajib dan ada yang pilihan. Yang wajib, urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Apa itu bentuk pelayanan dasar? Adalah memfasilitasi aspek kesehatan, menyediakan fasilitas pendidikan, pekerjaan umum, dan yang lainnya. Sementara itu, apa yang menjadi urusan wajib yang sifatnya non pelayanan dasar, ini di seputar urusan tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain urusannya bersifat wajib, pemerintah daerah juga diberikan urusan yang bersifat pilihan, yaitu di bidang pariwisata, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi Ibu ingin menekankan kembali, kotak berwarna hijau ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Jika kita bicara soal kerjasama luar negeri, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tentu ada banyak sekali regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,
Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang tersebut diperkuat juga dengan beberapa peraturan menteri atau permen. Yang pertama adalah Permendagri Nomor 74 Tahun 2012 tentang pedoman kerjasama Pemda dengan badan swasta asing. Pada poin selanjutnya ada Permendagri Nomor 15 Tahun 2009 tentang pedoman kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan lembaga asing non-pemerintah, pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Dan yang terakhir juga diperkuat dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 mengenai pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang pada pasal 1 disebutkan, pada pasal 363 ayat 1 disebutkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama yang dilakukan oleh daerah juga diperkuat pada ayat 2 pasal 363 yang mengatakan bahwa kerjasama daerah ini bisa dilaksanakan dengan daerah lain, pihak ketiga, serta dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, tentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapa yang kemudian disebut sebagai pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Inilah yang disebut sebagai pihak ketiga. Jika tadi kita sudah menjelaskan ada 6 urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan itu kewenangan itu tidak didesentralisasi kepada pemerintah daerah. Berikut ini adalah ruang lingkup kerjasama daerah dengan pihak luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 367 ayat 1 dijelaskan ruang lingkup kerjasama daerah dengan pihak luar negeri ada di wilayah pengembangan iptek, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pemerintah, promosi potensi daerah, serta kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat kerjasama daerah dengan pihak luar negeri menurut pasal 367 ayat 2, kerjasama daerah dengan lembaga dan atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi meskipun telah ada pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, tetap saja pemerintah daerah dalam hubungan luar negerinya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Pada ayat 3 pasal yang sama disebutkan juga syarat kerjasama daerah dengan pihak luar negeri berupa kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara umum, kerjasama luar negeri ini harus diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintahan Jokowi yang kita kenal dengan Nawacita. Apa saja yang disebutkan di dalam Nawacita? Khususnya untuk urusan pembangunan, yang pertama,
membangun kedaulatan politik dan kerjasama internasional yang produktif. Yang kedua, mengedepankan dan aktif mendorong kerjasama multilateral, regional, dan global. Apa yang sebenarnya menjadi definisi dari kerjasama internasional? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa kerjasama internasional adalah kerjasama antara pemerintah daerah, baik di level provinsi, kabupaten atau kota, dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama provinsi, kabupaten atau kota kembar. Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman atau hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi beberapa ruang lingkup kerjasama tadi yang telah dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 ini adalah ruang lingkup kerjasama internasional yang bisa diintervensi oleh pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten atau kota. Tujuan kerjasama internasional yang dilakukan oleh daerah, pertama sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Yang kedua, sebagai pelengkap untuk membiayai program atau kegiatan yang tidak diakomodir oleh APBN atau APBD. Yang ketiga, pelibatan peran aktif lembaga non-pemerintah, LSM dan badan swasta di daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan yang keempat adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui alih teknologi dan pengetahuan dari pihak asing kepada tenaga atau lembaga yang ada di Indonesia. Tujuan yang terakhir adalah mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut, dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 diatur prinsip yang mendasari kerjasama daerah dengan pihak luar negeri. Apa saja itu? Yang pertama adalah persamaan kedudukan. Apa yang dimaksud dengan persamaan kedudukan? Artinya pemerintah daerah yang menginisiasi itu levelnya harus sama dengan pemerintah daerah yang ada di negara yang menjadi mitra kerjasama. Misalnya jika negaranya mengenal sistem negara bagian, maka di Indonesia dia juga harus selevel dengan negara bagian tersebut. Misalnya kalau di Jepang, Jepang mengenal wilayahnya dengan sistem prefektur. Nah, ini harus dicarikan di Indonesia dia selevel dengan provinsi kah atau dia setara dengan kabupaten atau kota. Jadi intinya persamaan kedudukan ini, jika dia provinsi maka mitra kerjasamanya harus provinsi. Jadi nanti akhirnya bentuk kerjasamanya adalah sister province. Dan jika dia setara dengan kabupaten atau kota, maka mitranya juga ada pada level yang sama dan nanti akan disebut sebagai sister city. Kemudian prinsip lainnya adalah memberikan manfaat dan bersifat memberikan benefit satu sama lain. Dan selanjutnya, prinsip lainnya adalah tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan, dan perekonomian dalam negeri. Kerjasama tersebut juga harus menghormati
kedaulatan NKRI. Kemudian prinsip kerjasamanya juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, juga mendukung pengarus utamaan gender, serta harus patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis kerjasama luar negeri di dalam wilayah Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama adalah kerjasama yang melibatkan Pemda dan lembaga pemerintah di luar negeri. Artinya pada bagian ini kerjasamanya dilakukan oleh G2G. Bentuk kerjasamanya bisa kerjasama sister seperti yang tadi telah disebutkan, bisa sister province, bisa sister city, dan bentuk lainnya adalah bentuk kerjasama teknik. Misalnya pemberian bantuan-bantuan seperti yang tadi sudah disebutkan, alih dan transfer knowledge dan teknik. Ini adalah bentuk-bentuk kerjasama yang dikategorikan dalam kerjasama teknik. Jenis kerjasama selanjutnya adalah kerjasama yang melibatkan organisasi internasional dan lembaga asing. Berarti ini antara state dan non-state. Apa saja jenis kerjasamanya? Pertama adalah kerjasama LKI atau Lembaga Keuangan Internasional. Jenis kerjasamanya juga bisa dengan kerjasama OI atau organisasi internasional, dan kerjasama pemerintah pusat atau daerah juga bisa bermitra dengan LSM asing dan badan swasta asing. Kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri, yang ingin ditekankan pada bagian ini, jika bentuknya adalah kerjasama government to government atau G2G, maka bentuknya adalah kerjasama sister. Bisa sister city, bisa sister province, dan ini adalah biasanya inisiasi kerjasamanya dari pemerintah daerah. Jadi inisiasinya dari Indonesia sendiri. Contohnya misalnya adalah sister province antara Sumatera Barat dengan sebuah provinsi Fes Bolemen di Kerajaan Maroko. Selanjutnya, jika kerjasama pemerintah daerah ini jenisnya adalah kerjasama teknik, sama seperti kerjasama sister, bentuk kerjasama ini juga bisa mulai diinisiasi oleh daerah. Namun untuk kerjasama teknik, dia punya dua peluang. Kerjasama ini juga berpeluang karena merupakan penerusan dari kerjasama pemerintah di level pusat. Misalnya saja BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, ini bekerja sama dengan JICA dari Jepang. Nah, di level provinsi, BPBD Provinsi Sumatera Barat juga bisa bekerja sama dengan JICA Jepang ini. Jadi di Sumatera Barat sendiri kita banyak melihat untuk masalah penanggulangan bencana, JICA adalah salah satu donor terbesar yang membantu Sumatera Barat. Contoh lainnya ada CIDA. Ini adalah lembaga bantuan dari Kanada. Ada KOICA. Ini adalah lembaga atau agensi dari Korea. Kemudian ada DFAT, ini berasal dari Australia.
Selanjutnya, kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, baik itu dengan organisasi internasional maupun lembaga asing. Teman-teman bisa lihat dengan lembaga keuangan internasional, Indonesia telah memiliki kerjasama dengan World Bank, dengan International Fund for Agriculture Development. Juga pemerintah Indonesia telah memiliki kerjasama dengan ADB atau Asian Development Bank. Dengan kerjasama badan swasta asing, Indonesia telah memiliki kerjasama dengan Medical Peace Foundation dari Korea Selatan, juga dengan EHIM Motor Corporation dari Jepang. Untuk organisasi internasional tentu sudah banyak sekali kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan organisasi internasional, misalnya melalui badan PBB. Hampir semua badan PBB atau agensi PBB pernah memiliki proyek di Indonesia. Yang lainnya adalah skema kerjasama IMTGT dan lain sebagainya. Sementara kerjasama pemerintah dengan lembaga asing, misalnya dengan CARE International, Plan International, ada Islamic Relief Worldwide, ada Arbiter Samariter Band, kemudian macam-macam FICO Internasional, dan kerjasama di level daerah. Ini adalah bentuk dari penelusuran kerjasama di level pusat. Jadi teman-teman, kalau kita tinggal di Sumatera Barat, mungkin ada beberapa dari kerjasama di level pusat ini yang juga kita melihat ada di Sumatera Barat. Misalnya untuk bantuan masa recovery bencana, kita bisa lihat melalui program PNPM di Sumatera Barat ini adalah donor yang diberikan oleh lembaga funding internasional yaitu World Bank. Yang lainnya kita juga melihat banyak bantuan dari Asian Development Bank. Kemudian kita juga melihat lembaga-lembaga internasional di dalam PBB juga ada di Sumatera Barat untuk melaksanakan program kemanusiaannya. Misalnya kita tahu ada UNDP yang bekerja sama dengan BPBD, dan selanjutnya masih banyak lagi contoh-contohnya. Apa yang menjadi persyaratan formal dari kerjasama sister city atau sister province? Yang pertama harus ada LOI. LOI ini adalah letter of intent, berupa pernyataan kehendak tertulis dari kedua kepala pemerintahan di level daerah. Setelah LOI ini disusun, selanjutnya tahapan yang akan dilalui adalah penyusunan Memorandum of Understanding. Untuk hal-hal teknis lainnya, hal-hal tersebut dirincikan di dalam specific agreement yang melengkapi adanya Memorandum of Understanding yang tadi sudah disusun oleh pemerintah daerah yang menjadi mitra. Tata cara pembentukan kerjasama sister city atau sister province secara umum sama dengan pembentukan perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara. Yang pertama, kita mengenal tahap penjajakan dilakukan oleh pemerintah kota dan provinsi yang akan melakukan kerjasama. Di bagian penjajakan ini akan disiapkan dan ditandatangani letter of intent. Di tahap selanjutnya
adalah tahap penyusunan draft persetujuan atau MOU. Setelah LOI ditandatangani, salah satu pihak menyiapkan rancangan MOU untuk ditelaah oleh pihak lain. Secara umum, apakah MOU ini diratifikasi atau tidak, ini tergantung dari kehendak masing-masing pihak. Jika pihak-pihak yang bermitra ingin agar kerjasama tersebut terikat secara hukum, maka biasanya MOU ini diratifikasi. Namun jika tidak diinginkan bentuk seperti itu, biasanya hanya sampai penandatanganan MOU saja. Lalu dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, prinsip yang diterapkan adalah one gate policy atau kebijakan satu pintu, di mana Kementerian Dalam Negeri merupakan pintu masuk kegiatan kerjasama Pemda atau pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Selain Kemendagri bertindak sebagai lembaga konsultasi dan koordinasi dari hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dengan unsur-unsur daerah dalam kapasitas daerah sebagai pelaku hubungan luar negeri. Dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yaitu kedutaan besar dan konsulat jenderal Indonesia yang ada di seluruh dunia. Apa saja peran Kemenlu serta perwakilan RI di luar negeri? Lembaga ini berperan sebagai inisiator, berperan sebagai informator, sebagai mediator, sebagai promotor, sebagai fasilitator, sebagai protektor, sebagai konsultan atau supervisor, dan juga memiliki fungsi sebagai koordinator. Ibun ada gambar untuk mengilustrasikan bagaimana penyusunan sebuah kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita bisa ilustrasikan, ini ada Oppa Lee Min-ho dan Onni Park Shin-hye. Dalam hal ini Lee Min-ho bertindak sebagai inisiator, yaitu calon sister, sementara Park Shin-hye bertindak sebagai pemerintah daerah atau yang menjadi sisternya. Pihak yang menjadi inisiator ini harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri dalam konteks Indonesia ini ya. Dan selain berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah yang melakukan inisiasi kerjasama luar negeri atau kerjasama internasional juga meminta pertimbangan dan pengesahan dari badan legislatif atau parlemen. Jika kerjasamanya berbentuk sister province, tentu memerlukan pengesahan dari DPRD, dan jika bentuknya adalah sister city, maka tentu memerlukan persetujuan dari DPRD. Begitu pula mitra kerjasama dari calon sister juga membutuhkan pengesahan dari parlemen di negaranya yang memiliki kewenangan legislatif. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami
materi yang telah Ibu jelaskan untuk pertemuan di minggu ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.